Kisah pemuda kaya yang menikahi gadis desa. Episode 105-106. Semua tamu duduk di ruang tamu, begitupun Sasa, nenek dan ayah tirinya. Tuan Hadi, kami kesini mengantar beberapa hadiah pernikahan untuk Sasa. Berhubung pernikahan mereka minggu depan, ucap Ibu Yulia dengan ramah. Wah, repot-repot. Tapi, hadiahnya barang mewah semua kan? Tanya nenek Sasa yang wataknya memang matre. Oh, tentu saya orang kaya jadi tidak mungkin membeli hadiah yang murahan, sahut Ibu Yulia dengan angkuh. Semua orang yang mendengarnya pun mulai memuji Sasa dan calon suaminya. Tepat saat itu Ana datang untuk membawakan beberapa cangkir teh. Namun dengan sengaja Sasa membuat Ana tersandung. Dan teh itu tumpah mengenai tas mewah Ibu Yulia. Astagfirullah, maaf saya gak sengaja, ucap Ana dengan ekspresi terkejut. Au kamu, teriak Ibu Yulia dengan ekspresi gelap seraya dia berdiri dan menamparkan Ana. Ah, Ana meringis karena tamparan yang begitu keras. Melihat Ana ditampar, Ibu Aida langsung bereaksi. Ana kamu. Sebelum sempat berkata-kata, Ibu Aida dihentikan oleh suaminya agar tidak ikut campur. Meskipun hatinya pilu melihat anaknya ditampar, tapi dia tidak bisa melawan suaminya. Melihat Ana ditampar, Sasa merasa puas. Dia pun mengambil kesempatan untuk mencari muka. Ana, kenapa kamu begitu ceroboh? Beliau itu tamu terhormat tahu. Ana menoleh ke arah Sasa dengan tajam. Dia tahu kalau Syasalah yang sengaja membuatnya jatuh. Tapi dia memilih tetap diam karena percuma bicara jika tidak akan pernah dipercaya. Kamu pembantu sialan. Kamu sengaja yang mengotori tas mewah edisi terbatas milikku. Bentak Ibu Yulia dengan kasar. Maaf, saya tidak sengaja. Tapi saya akan mengganti tas ibu yang kotor dengan yang baru, balas Ana dengan ekspresi bersalah. Ibu Yulia pun menyeringai sombong ke arah Ana. Hah, menggantinya? Asal kamu tahu, tas saya adalah barang mewah. Kamu tidak akan sanggup membelinya, bahkan kamu menabung seumur hidup pun kamu tidak akan bisa membelinya. Ana menatap tajam ke arah Ibu Yulia. Setelah itu dia mengambil tas itu dan mengamatinya. Hei, ini hanya tas biasa yang bisa ditemukan di mall manapun. Bukan tas mewah edisi terbatas, ucap Ana setelah mengamati tas itu. Ekspresi Ibu Yulia pun menjadi gelap. Tahu apa kamu soal tas mewah? Hah? Teman saya yang mengajarkan saya untuk mengenal barang-barang mewah, balas Ana. Ana merasa bersyukur karena Mila yang gila dengan barang-barang mewah sudah mengajarkannya tentang jenis barang mewah. Jadi wajar dia tahu. Kamu, Ibu Yulia melotot ke arah Ana. Kemudian dia menengok ke arah Sasa dengan kesal seraya berkata, Sasa, tolong kamu usir pembantu ini. Kalau tidak pernikahan ini batal. Mendengar ancaman Ibu Yulia, Sasa dan neneknya jadi panik. Begitupun Bojes. Sasa, aku tidak ingin pernikahan kita batal, jadi tolong ikuti kata ibuku. Lagian tidak sulit kan mengusir seorang pembantu, kata Bojes seraya memohon. Bu, tolong maafkan dia. Dan mari kita kembali duduk, kata Ibu Aida mencoba menenangkan suasana. Saya hanya akan duduk kalau dia diusir dari sini, kata Ibu Yulia lagi sambil menunjuk ke arah Ana. Ayah, tolong usir Ana. Dia di sini hanya ingin menggagalkan pernikahanku. Sasa merajuk pada ayahnya. Pak Hadi juga mulai terhasut. Sebenarnya dia tidak ingin kehilangan mitra kerjanya sekaligus berbesan dengan keluarga kaya. Dia pun menatap Ana dengan sinis. Ana, tolong pergi dari sini secepatnya sebelum aku menyeretmu, seru Pak Hadi dengan tegas. Semua orang pun membenarkan tindakan Pak Hadi. Ana hanya diam menatap ibunya. Dia tidak menyangka kalau ayah tirinya akan kasar padanya. Tidak lama kemudian nenek Sasa kehilangan kesabaran melihat Ana yang tidak kunjung pergi. Dengan cepat dia berjalan menuju Ana dan menyeret Ana. Setelah itu dia mendorong Ana keluar. Nenek, tolong jangan perlakukan Ana begini. Aku bisa pergi sendiri, kata Ana seraya melepaskan diri dari cengkeraman tangan nenek Sasa. Kamu tidak bisa dipercaya, sekarang keluar kamu, bentak nenek Sasa sambil mendorong Ana keluar. Ah, Ana meringis. Tepat saat itu Alvin tiba dan langsung menangkap tubuh Ana yang hampir jatuh ke lantai. Perlahan Ana membuka matanya dan menemukan Alvin. Alvin, kamu tidak apa-apa kan sayang? Tanya Alvin dengan ekspresi khawatir. Ana pun menggeleng.
Setelah itu dia berdiri tegak di samping Alvin. Melihat Anna diperlakukan buruk, ekspresi Alvin berubah gelap. Nenek Sasa terkejut melihat Alvin datang dengan kedua orang tuanya. Mungkin dia tidak mengenal Alvin tapi dia tahu siapa Tuan Zapran. Orang yang terkenal memiliki bisnis nomor 1 di Indonesia. Bukankah Anda Tuan Zapran? Tanya Nenek Sasa dengan ekspresi terkejut. Tuan Zapran mengangguk tanpa ekspresi. Oh, ada gerangan apa ini? Tiba-tiba saya kedatangan orang paling kaya di negara ini. Silahkan masuk, ucap Nenek Sasa seraya mempersilahkan mereka masuk. Alvin pun membawa Anna masuk sambil memegang tangannya. Dan diikuti oleh kedua orang tuanya. Seketika itu semua mata tercengang melihat kedatangan mereka. Tidak terkecuali Ibu Yulia yang cukup tahu banyak dengan Ibu Aira. Bahkan dia mengidolakan Ibu Aira yang cantik dan elegan. Sasa yang tahu tentang Alvin dan Putri mulai merasa kesal melihat Alvin menggandeng tangan Anna. Beberapa orang yang dari keluarga Hadi mengenal Alvin, mereka pun mulai berbisik. Apakah aku tidak salah lihat? Bukankah dia Alvin Mahendra? CEOMH Group. Wah, ternyata dia lebih tampan. Bukan hanya tampan tapi sangat memukau. Rumah ini diberkahi karena kedatangan orang-orang kaya. Apalagi sekarang orang paling kaya. Tunggu deh. Kenapa Alvin menggandeng tangan Anna? Mendengar obrolan beberapa orang di ruangan itu, dia langsung buka suara. Sekarang sudah terbuktikan kalau gadis yang terlihat alim itu adalah pelakor. Buktinya dia digandeng oleh Alvin. Sedang di suatu tempat tertentu. Ada hati yang terbakar emosi. Wajah Ibu Aida berubah memerah melihat Alvin dan keluarganya. Anna menyadari ekspresi ibunya dan mulai cemas. Tuan Zapran, silahkan duduk, ucap Tuan Hadi dengan lembut. Dia mencoba menyedot Tuan Zapran. Tidak perlu, balas Tuan Zapran dengan dingin. Iya, saya akan minta tamu saya geser biar Tuan bisa duduk. Lanjut Tuan Hadi sambil minta calon besannya bergeser. Sasa sudah tidak tahan dengan Anna yang tampak menempel dengan Alvin. Tuan Alvin, kata Sasa seraya memicingkan matanya. Alvin melirik Sasa masih dengan ekspresi gelap. Tuan, ada hubungan apa ya sama gadis penggoda ini? Saya dengar pertunangan Tuan gagal karena dia. Apakah itu benar? Tanya Sasa sambil menunjuk jijik ke arah Anna. Anna tetap tenang, tak terpengaruh sedikit pun dengan pertanyaan Sasa. Sedang Alvin mulai kehilangan kesabaran. Dengan ekspresi yang sangat gelap dia berkata, "Dia." Belum saja Alvin bisa melanjutkan perkataannya, ibunya menyelanya. "Dia adalah menantu kesayanganku," ucap Ibu Aira dengan tegas. Semua orang membeku ketika mendengar apa yang dikatakan Ibu Aira. Bahkan Anna dan Alvin pun juga tidak menyangka sedang Tuan Zapran melirik istrinya dengan ekspresi rumit. Tuan Zapran tercengang melihat tatapan sinis istrinya. Karena itu untuk pertama kalinya dia melihatnya. Setaunya istrinya adalah wanita yang anggun dan lembut serta taat dalam beribadah. Ibu Aira membelai pipi Anna yang tampak memerah dan ada sedikit bercak darah di sudut bibirnya. Mungkin karena Ibu Yulia menamparnya sangat keras. Tiba-tiba tatapan Ibu Aira menyala sinis ke arah semua orang yang ada di ruangan itu. "Katakan kepada saya siapa yang sudah berani menampar menantu saya sampai berdarah seperti ini." Mendengar pertanyaan ibunya, Alvin langsung memandang wajah Anna. Dia melihat luka di sudut bibir Anna. Seketika itu Alvin langsung merasa patah hati. Dia membelai pipi Anna dengan lembut seraya bertanya, "Sayang, pipimu memerah. Kamu terluka?" Anna memegang tangan Alvin dan tersenyum sambil berkata, "Aku tidak apa-apa, jangan diperbesar lagi ya." Melihat tampilan kasih sayang Alvin dan Anna, semua gadis yang di ruangan itu menatap iri. Ya Tuhan, romantisnya. Iya ya, aku juga pengen dibelai oleh pemuda tampan sepertinya. Aku baper deh. Anna benar-benar beruntung. Namun di sisi lain Ibu Aira sibuk menatap semua orang di ruangan itu. Sedang Ibu Yulia nampak pucat dan menunduk. Dia bergumam dalam hatinya. Pantesan dia bisa membedakan mana barang mewah asli dan yang tidak. Ternyata dia istri konglomerat. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke arah Ibu Yulia. Langsung saja Ibu Aira menatapnya. "Oh, jadi Anda yang melakukannya. Berani sekali Anda melukai menantu berharga dari keluarga Mahendra." "Maaf Nyonya Zapran. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia menantumu. Saya kira dia pembantu di rumah ini. Soalnya penampilannya sangat sederhana."
kata Ibu Yulia dengan ekspresi sedih dan gemetaran. Karena kesederhanaannya lah dia menjadi berharga, tidak seperti seseorang yang mengaku sosialita tapi akhlaknya sangat buruk. Ucap Ibu Aira sambil melirik ke arah Sasa yang sedari tadi dia mematung dengan ekspresi aneh, begitupun juga neneknya. Sasa merasa kesal sambil bergumam. Sial, kenapa dia melirikku? Apakah dia menyindirku? Tuan Zafran, tolong maafkan istri saya. Karena ini hari bahagia anak saya, jadi mari kita duduk ngobrol dengan santai. Bukankah sebentar lagi kita akan menjadi keluarga besar? Tuan Henry tampak berharap dan mencoba menyedot Tuan Zafran. Namun yang tidak diduganya adalah Tuan Zafran melirik ke arah Alvin sambil berkata, Alvin, batalkan semua kerjasama dengan PT Mitra Bangsa. Dan tarik semua pemegang sahamnya jika mereka menolak. Maka putuskan juga kerjasamamu sama mereka yang menolak. Mendengar perkataan Tuan Zafran, Tuan Henry menjadi pucat. Begitupun Bojes yang baru beberapa bulan menjabat menjadi CEO di perusahaan itu. Tolong jangan lakukan ini Tuan Alvin. Saya tahu ibu saya sudah keterlaluan, tapi jangan bawa-bawa kerja sama kita. Apalagi sebentar lagi saya akan menikah dengan adik dari istrimu. Kata Bojes sambil berlutut memohon kepada Alvin. Kerja sama terbesar yang pernah diterima PT Mitra Bangsa adalah satu-satunya dari MH Group. Jadi wajar mereka panik. Apalagi jika semua pemegang saham ditarik dari PT Mitra Bangsa. Maka sudah dipastikan kalau perusahaan itu akan bangkrut seketika itu juga. Alvin menatap keluarga Bojes dengan tatapan mematikan. Sambil berkata, minta maaf itu mudah. Tapi bagaimana dengan luka istriku? Kalian tahu, aku sudah mengasuransikan setiap bagian tubuh istriku. Dan sekarang kalian telah melukai wajahnya yang harga miliaran rupiah. Jadi tidak hanya perusahaan kalian yang akan menerima akibatnya. Tapi bersiaplah untuk menerima tuntutan dari pihak asuransi juga. Mendengar perkataan Alvin, Ana langsung merasa kasihan. Udi, jangan lakukan itu. Kasihan mereka. Maafkanlah mereka karena aku juga sudah memaafkannya. Ini bukan soal maaf. Tapi ini soal harga diri. Mereka harus diberi pelajaran agar tidak sombong lagi. Kata Alvin sambil melirik Ana. Ana kehilangan kata-kata. Dia tahu betul bagaimana suaminya begitu mencintainya dan akan murka bila ada yang melukainya sekalipun itu seekor semut. Semua orang tercengang mendengar perkataan Alvin yang mau membakar uang hanya untuk mengasuransikan bagian tubuh istrinya. Oh astaga, dia benar-benar kaya. Sampai mengasuransikan tubuh istrinya sampai bermiliaran segala. Iya ya, dia juga bisa meruntuhkan satu perusahaan besar dalam sekejap. Nampaknya mereka benar-benar orang yang sangat berpengaruh. Ibu Johan yang sudah menghina Ana juga berdecak kagum. Sekarang kamu kaget kan? Ana yang kamu rendahkan ternyata istri dari seorang miliarder yang tampan. Jadi jangan suka menghina orang dari penampilannya. Bagaimana kalau suaminya tahu kalau ibu sudah menghina istrinya? Kata Bu Fatma dengan menatap jijik ke arah Bu Johan. Ibu Johan mulai keringat dingin. Dia tahu tentang kerajaan bisnis MH Group dan dia ingat kalau anaknya juga salah satu karyawan di sana. Dia pun sangat takut. Bu Fatma, tolong jangan katakan itu. Nanti anakku bisa dipecat. Ibu Fatma hanya nyengir karena dia merasa puas melihat tampang jelek Ibu Johan. Tunggu dulu Tuan. Apa Tuan tidak salah menjadikan dia istri? Asal Tuan tahu Ana dulunya adalah janda. Dan bagaimana bisa Tuan menikahinya tanpa sepengetahuan keluarga yang perempuan? Bukankah itu tidak sopan? Tiba-tiba Sasa memberanikan diri bertanya dengan angkuh kepada Alvin. Dan sekali lagi semua orang merasa terkejut. Apa? Ana seorang janda? Bagaimana mungkin? Ia ini tidak bisa dipercaya. Mereka menyimpan rahasia ini sangat rapi. Mungkin karena itu Aldi membatalkan pernikahan dengannya. Nenek Syasa juga tidak mau tinggal diam. Dia mendukung Syasa dengan berkata, Tuan, cucu saya benar. Dia itu janda, makanya calon suaminya kemarin membatalkan pernikahan dengannya. Dan kami yakin mantan suaminya yang dulu pasti seorang juragan tua bangka yang berkuasa di kampungnya. Alvin benar-benar hilang ketenangan. Dia menatap tajam ke arah Syasa dan neneknya seraya berkata, dia tidak pernah menjadi janda. Karena aku lelaki yang menikahinya 8 tahun yang lalu. Hanya karena kesalahpahaman kami berpisah.
Tapi sekarang kami adalah suami istri yang sah di mata agama dan hukum. Semua orang kaget. Sasa dan neneknya membeku tak percaya. Lagi-lagi mereka salah. Ibu, Sasa tolong kalian diam, jangan bicara lagi. Mulut kalian hanya akan mendatangkan masalah. Bisik Tuan Hadi kepada Sasa dan neneknya. Di satu tempat ada hati yang mulai sakit. Darahnya semakin mendidih ketika mendengar pengakuan Alvin. Tanpa sadar dia rebah di sofa dan pingsan. Seketika itu Ana langsung bereaksi, dia panik dan bergegas menghampiri ibunya. Ibu-ibu, tolong bangun. Tolong maafkan Ana. Ana menangis sambil menepuk-nepuk pipi ibunya. Melihat Ana menangis histeris, Alvin langsung mendekati Ana. Sayang, lebih baik kita langsung bawa ibu ke rumah sakit. Iya benar. Ayo kita bawa ke rumah sakit, sahut Tuan Hadi dengan panik. Sedangkan Sasa dan neneknya tidak bereaksi apapun. Mendadak ruangan itu menjadi panik. Semua orang menatap kasihan ke arah Ibu Aida yang terlihat lemas. Tanpa pikir panjang lagi, Alvin langsung mengangkat Ibu Aida dan membawanya ke mobil bersama Ana. Sedang Tuan Hadi satu mobil dengan Ibu Aira dan Tuan Zapran menggunakan sopir dan mobil Tuan Hadi. Sasa menyeringai ke arah neneknya. Ini semua karena Ana, makanya ibunya pingsan. Iya kan nenek? Kamu benar. Anak-anak durhaka. Kenapa dia tidak memberitahu ibunya tentang pernikahannya dengan konglomerat? Dia memang ingin menikmati kekayaan itu sendiri tanpa melibatkan keluarga ibunya. Ucap nenek Sasa dengan kesal. Sayang, bagaimana dengan rencana pernikahan kita? Tanya Bojes pada Sasa. Ngapain saya menikah sama orang yang sudah jatuh miskin sepertimu? Banyak hutang lagi, sahut Sasa sambil menatap jijik ke arah Bojes. Dasar perempuan matre. Nyesel saya memilihmu jadi menantu, kata Ibu Yulia. Setelah itu dia melirik anak dan suaminya. Sebaiknya kita segera pergi dari rumah terkutuk ini. Tuan Henry dan Bojes mengangguk. Mereka meninggalkan kediaman Hadi dengan perasaan hancur dan terancam kehilangan semua aset dan harta mereka. Bersambung.